Ini cerita dimana gue kecopetan di Jepang. Iya, Jepang. Negara Jepang dari antara semua negara yang ada. Bukan gue sih, tapi teman gue. Ini terjadi di akhir tahun 2024 Desember. Aku lagi pergi ke Hokkaido. Kebetulan memang ketemu sama temenku yang tinggal di Jepang. Orang Indo tapi. Kita main di arcade, udah jam 10 malam. Kalian tahu arcade itu bayangannya kayak time zone lah. Jadi kita udah fokus banget main gamenya. Dan sejujurnya gue juga udah gak terlalu perhatiin tas gue di mana. Tapi kan pikiran kita ya kayak ini Jepang. Kita lagi main game pancing-pancingan. Gue inget banget tas kita itu bener-bener berserakan aja di lantai. Main. Ternyata didatengin sama karyawan arcade-nya. Dibilangin, ini kita bentar lagi udah mau tutup ya tokonya. Oh, oke gitu. Langsung lah kita main, beres-beres. Nah, temen aku ini panggil aja si X. Si X bilang, lihat gak tas gue? Emang tas kamu warna apa? Itu loh, tas biru aku. Situ gue kayak, pokoknya dari aku berhenti main game sampai X ini datang buat nyari tas dia tuh, aku nggak pernah lihat ada tas biru. Terus kita cari, nggak ketemu. Gue tanya lah ke si X, ada barang penting apa nggak di tasnya? Paspor gue. Sumpah ada paspor sama HP gue. Oke, tenang guys. Karena ini Jepang, bagian pasti ketemu. Kita tinggal kasih tahu aja ke staffnya. Itu jam 12 malam kurang. Kita tanya lah ke staffnya, ada yang ngeliat tas biru nggak? Terus bapaknya tuh kayak, tas kamu nggak ada? Nggak ada pak. So much kita say. Terus gue inget banget yang paling gelo. Tasnya X itu dibawa sama polisi. Dan ini bagian paling keren ceritanya. Ada polisi bawa tasnya si X. Ini punya kamu bukan? Dia itu tas aku sampai pengen pegang kan. Stop. Kamu pakai sarung tangan dulu. Jadi si X itu suruh pakai sarung tangan. Baru dikasih sentuh tas dia. Si polisinya bilang, tas ini kita temukan lagi dibawa sama orang lain. Keluar dari arcade ini tapi tindakannya tuh agak suspicious. Dipanggil sama karyawannya, orangnya bukannya bales malah ngibrit. Singkat cerita ditangkap, diinterogasi, terus akhirnya ada tas ini. Dalam tas ini saya temukan paspor. Terus langsung diambil paspornya sama si polisi, dibuka. Lihat mukanya sama. Oke, baru tasnya dikasih ke temanku. Dalam kondisi dia pakai sarung tangan. Kata polisinya, sekarang kamu cek tasnya, lihat ada yang kurang atau enggak barang kamu. Buka. HP aku nggak ada pak. Oke, tunggu sebentar. Si polisinya itu interogasi lagi si pencopetnya buat minta HP-nya. Akhirnya dapet, HP-nya dimasukin ke evidence plastik gitu. Ditunjukin nih ke temen gue. Ini HP lu bukan? Iya pak, itu HP-ku. Tunggu bentar. Cara bukanya gimana? Pakai password pak, fingerprint. Oke, sekarang kamu ikutin instruksi saya. Saya akan buka plastiknya. Kamu buka sarung tangan kamu yang sisi fingerprint yang dibutuhkan. Kamu hanya boleh meletakkan jari fingerprint untuk buka HP. Kamu tidak boleh sentuh apapun di dalam plastik itu ataupun bagian lain dari handphone itu. Akhirnya temenku buka fingerprint, kebuka HP-nya. Baru HP-nya akhirnya dibalikin ke si X ini. Oh my god, keren banget gak sih? Akhirnya terakhir kita ngobrol, polisinya tuh sampai kayak, aduh maaf ya, itu kejadian tuh hampir gak pernah terjadi. Dan sampai kalian kapok ya datang ke Jepang gara-gara kejadian ini. Jujur bapak adalah polisi terkeren yang pernah gue temui dalam hidup gue. Kayak itu cuma kasus pencopetan gitu loh, belum kasus yang lebih besar. Dan akhirnya balik semua. Apa ya, paspor, tas dia, dan semua yang ada dalam tas dia. Itu tingkat gokilitas 1-10, berikan 11.